Sip. Mana Mas Hengki? Masih siap-siap. Udah kita bisa mulai? Ya, insya Allah. Oh, ini 2 tempat nih. Iya, beda tempat kita. Wah, luar biasa. Lagi social distancing juga. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu nggak bisa rumah kan itu? Saling Pak Guru. Jangan jadi gosip, Mas. Jangan jadi gosip. Enggak, maksudnya karena habis dari luar negeri, jadi karantina 14 hari. Alah. Beda tempat aja, Coach. Beda ruangan. Oke, ya, teman-teman 7 Day Sharing NLP Session. Hari ini kita kedatangan pembicara yang apa nih ya? Bilang Mas Hengki ini apa nih, Mas? Saya kehabisan kata-kata buat Mas Hengki nih. Saya muridnya Pak Guru di sinilah pokoknya. Ya, jadi Mas Hengki adalah seorang NLP trainer internasional ya Mas ya, NFNLP Florida ya. Masih Lampung lah, masih culun. Insya Allah ya, dan beliau juga punya komunitas apa Mas namanya Mas di Lampung Mas? Komunitas Lampung Juara. Komunitas Lampung Juara ya. Nah itu belakang base camp-nya Lampung Juara ya Mas ya? Iya betul. Itu pokoknya belum orang Bandung hebat. Juara kayaknya itu. Wali kota ntar arah Kang Teddy lah kan. Wali kota. Itu semua orang hebat pernah mampir di situ ya. Kalau kita sama Mas Edi yang belum mampir ke situ belum hitungannya hebat gitu Mas. Oke, ya mungkin teman-teman yang udah pada join udah nungguin Mas Hengki buat sharing. Ya, saya nggak memperkenalkan Mas Hengki banyak. Jadi Mas Hengki hari ini sharing bersama Mbak Dona. Kalau ngelihat di flyer Hengki Dona ini suami istri 2 orang gitu ya. Jadi bukan 1 orang. Iya, tak Coach, ya. suami istri ya. Dan dua-duanya nih luar biasa nih. Yang istrinya certified NLP coach, yang suaminya certified NLP trainer. Masya Allah. Kita kasih plus dulu ya buat Mas Hengki dan Mbak Dona. Iya. Yeay, gitu ya. Yang lain masih saya mute nih. Ntar saya buka ya. Ya, dan jadi kalau ngomongin Mas Hengki itu ya apa namanya? Kalau teman-teman tahu hutan Amazon, itu hutan terluas, salah satu hutan tropis terluas ya. Tadinya kecil banget gitu, cuma 1 RT mungkin hutannya. Nah, bisa luas itu Mas Hengki yang tanam semua itu. Wah, berat ini. Oke, saya nggak berlama-lama aja. Saya mau buka dulu, unmute all dulu ya. Gimana nih caranya sebentar ya. Oke, saya mau unmute all dulu. Sebelum saya tutup, what is the high level my perception about the pandemic and this situation in the economy side? Kok suaranya mati sama sekali? Anda kayaknya ke-mute deh. Nah iya benar. Lupa kalau saya pakai suaranya bukan dari host. Oke. Ya. Nah, sebelum saya buka lagi mute-nya teman-teman, kita mau nyapa bareng Mas Hengki. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk sama-sama supaya acara hari ini bisa bermanfaat dan insya Allah lancar gitu ya. Kalau kemarin kan ngeliat ada yang tetap pantengin nih, tapi sinyalnya suaranya putus nyambung dan suaranya ada yang bilang kayak robot gitu. Kita berdoa dulu semoga hari ini lancar teman-teman, semuanya sinyalnya bagus dan pembicara kita juga sinyalnya oke, hostnya juga didoain supaya sinyalnya oke ya, biar nggak keputus. Mari berdoa sama-sama, dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya buka dulu mute-nya sebentar ya. Saya buka dulu mute-nya. Teman-teman silahkan sapa pembicara kita hari ini. Mari kita sama-sama sapa Mas Hengki rame-rame ya. Halo Mas Hengki, kita sapa rame-rame. Halo Mbak Dona, Mas Hengki. Assalamualaikum Mbak Dona, Mas Hengki. Izin belajar. Mas Hengki dari Iskandar sama Ari di Rawamangun. Ya, Assalamualaikum Mbak Dona dan Mas Hengki.
Halo, Mbak Dona, Mas Hengki. Mbak Dona, Mas Hengki. Halo juga, Assalamualaikum. Coach Chandra ke-mute kayaknya. Assalamualaikum, Iya Mbak bener, Dona. gue ke-mute, bro. Mas Hengki, Fitri nih dari Bandung. Oke. Teh Fitri. Kayaknya Anda Ya, suka mute dirinya sendiri deh. ribet banget nih. Ternyata kalau ke-mute, oh gue juga ke-mute ya, bro. Edisi sekalian. Yos, kita mulai aja. Saya mute all dulu, teman-teman. Kita kasih applause yang meriah buat Mas Hengki. Dan silakan Mas Hengki dimulai ya. Mas Hengki kalau ke-mute silakan nyalain sendiri. Kita mulai. Bismillah. Mas Hengki ke-mute, Mas Hengki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan belajar bersamanya dari Coach Chandra, Coach Teddy, Coach Samsul, Coach Aji, dan semua para guru di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena kalau disebutkan nanti panjang sampai jam 9 sebutin satu persatunya ya. Salam kenal dari saya dan Dona. Kebetulan Dona yang sangat intens dengan NLP Society dan saya sangat ingin intens tapi belum bisa intens-intens ini. Mohon izin para guru. Bapak Ibu sekalian, saya Hengki Liansyah, latar belakang saya mantan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Jadi saya memang kuliahnya sudah di komunikasi dan memang hobinya ngobrol, hobinya bertemu orang, sharing Mbak, kan ini banyak. dari waktu di kampus. Dan Hengki ke-mute. Oke, lanjut ya. By the way, saya asli kelahiran Lampung, tapi ibu saya orang Padang, bapak saya orang Cina Bangka. Jadi darah dagangnya menurun kental di darah saya dan dagang itu menjadi bagian dari apa ya? Dari nafas kehidupan gue. Dagang apa aja? Dagang kebaikan, dagang ide dan segala macamnya. Dan sayangnya ketika SMP, SMA, saya tidak terlihat hobinya, passionnya gitu ya. Saya mencoba banyak hal, tapi karena saya tinggal di kampung, di Lampung Timur, jadi guru-guru, rekan-rekan seangkatan dan kakak tingkat gitu ya, lingkungan, belum merasakan adanya passion yang bisa dijadikan sumber inspirasi, sumber mata pencaharian, dan juga bisa digerakkan menjadi sebuah gerakan. Dan saya baru bertemu para guru ketika saya kuliah yang melihat saya hobinya ngobrol, hobinya ngomong, dan akhirnya diimprovisasikan, dicetak, dibentuk. Awalnya saya dibentuk di sebuah stasiun radio Islam. Jadi saya sebagai seorang penyiar radio dan akhirnya ketemu seorang trainer. Jadi dibina oleh trainer, terus ketemu ilmu hipnoterapi tahun 2009 akhir, semester 2. Belajar hipnoterapi, tujuan awalnya adalah menterapi diri sendiri awalnya. Menterapi diri sendiri, terus zaman dulu asik ngeliat Romi Rafael gitu, pengen kayak begitu. Dan akhirnya saya ketemu NLP di 2011, NLP practitioner zaman dahulu. Dan penasaran aja, orang-orang hebat tuh, zaman dulu saya udah kenal Kang Surya Kresnanda gitu ya. Oh ini jagoan-jagoan, belajarnya apa sih gitu. Terus saya udah tahu Kang Teddy gitu, tapi dari kejauhan aja belum bisa tahu lebih dalam dan apa sih yang dipelajari gitu. Dan waktu itu ketemu orang-orang ini saya temukan belajar ilmu NLP. Dan saya penasaran akhirnya apa itu NLP, saya coba menabung karena saya mahasiswa harus hidup semuanya sendiri, mandiri. Alhamdulillah semester 2 saya sudah tidak diurusi keluarga dan orang tua. Jadi saya nabung, ikut kelas NLP, dan alhamdulillahnya saya pulang dari kelas NLP, bingung mana yang mau dipraktekin duluan. Karena ilmunya saya ngeliat itu istana, dan nggak tahu nih mana yang mau dikeluarkan dulu, mana yang mau dipraktekkan dan dipakai dulu.
sampai akhirnya terus berjalan, saya terus mengamati para guru-guru itu, baru ketemu, oh ini maksudnya ke sini, arahnya ke sini karena tanpa guru. Di Lampung itu agak sangat jarang guru-guru komunitas pembelajaran zaman dulu ya. Adapun begitu ada, ya kita tempat belajar, tempat komunitas atau forum belajar itu tempat kita untuk belajar doang. Tapi sedikit sekali yang mengajak untuk kita diikutsertakan, dan saya sangat salut nih value-nya NLP Society yang mau mengikutkan, membawa, menumbuh kembangkan setiap anggotanya, dan saya selalu mengamati dan secret admirer-nya NLP Society lah, karena culture-nya berbeda. Nah di Lampung itu saya agak kesulitan ketemu yang begitu, sampai suatu ketika saya ketemu Pak Asep Herugani, didorong harus berani gitu-gitu ya, didorong untuk untuk mengembangkan ilmu hipnoterapi dan mempelajari lebih dalam tentang NLP-nya, dan terus ketemu guru di luar Lampung memang culture-nya agak berbeda. Dari situ saya memutuskan untuk sangat serius menumbuh kembangkan dan belajar bersama sih tepatnya pada teman-teman yang ada di sekitar saya, khususnya kaum millennials. Dan saya masih 20 berapa? Jadi lupa 28 masuk 29 tahun usianya saat ini. Sudah 10 tahun terakhir saya serius belajar mengalami fase learning journey di dunia training. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi 10 tahun terakhir mencari pendalaman diri, mencari makna diri. Pas betul bukunya Coach Teddy itu, Kang Teddy, tentang mencari makna diri. Jadi makna hidup saya itu apa, dan saya baru menemukan belum lama. Pasca bertemu NLP Society, saya terus tumbuh kembangkan, dan saya mendapatkan banyak hal dari situ. Ceritanya begitu. Nah, kenapa saya bercerita dasar awal saya bertemu dengan NLP? Karena saya merasakan NLP itu banyak mengubah sudut pandang dan hidup saya. Kebetulan saya punya mentor bisnis dan beliau seorang master NLP, dan karena saya waktu itu baru praktisioner, beliau bercerita dan membagikan ilmu master NLP-nya, membuat saya itu merasakan pertumbuhannya sangat pesat sekali. Cuman karena value-nya adalah value bisnis, maka profit is number one. Jadi saya pernah ada di aliran passion is number one, gitu. Jadi passion dulu, baru profit. Terus saya juga pernah masuk ke fase profit, passion, baru purpose, gitu. Dan sampai akhirnya saya menemukan sebuah makna akhirnya. Kenapa sih kadang hidup itu bisa bergairah, kadang hidup itu kurang bergairah, kadang hidup itu antusias, kadang hidup itu termotivasi, kadang terdemotivasi, gitu. Dan saya baru mencari jalan itu, mencari makna itu di 2 tahun terakhir sih tepatnya. Jadi saya baru 2010 saya masuk dunia training, memaksakan diri ya, dengan cara saya ngikut para trainer senior, ngisi training di kalangan mahasiswa dan seterusnya. Terus di 2014 saya serius hijrah ke dunia bisnis, gitu, fokus ke bisnis, menerapkan kaidah-kaidah NLP hipnoterapi di dunia bisnis. Terus sampai 2017 kalau tidak salah, 17 saya ketemu NLP Society, 18 saya mulai melakukan pencarian. Jadi passion dulu apa profit dulu nih. Sampai akhirnya saya bertemu satu kalimat menarik. Kenapa saya yang sudah pernah belajar NLP pun, oh ya mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya izin sharing aja ya pada kesempatan kali ini. Jadi kenapa saya yang sudah ngerti, sudah tahu, sudah pernah belajar ilmu NLP pun sempat mengalami ketidakbergairahan hidup, tidak bergairahnya mengerjakan sesuatu. Nah ini ada apa nih? Pasti ada yang salah ya. Pelajaran mana yang salah nih? Saya mencari-cari. Ternyata jawabannya adalah saya terlalu banyak fokus pada hal-hal yang game-nya short term. Jadi game-game yang jangka pendek. Jadi semangatnya itu semangat jangka pendek juga, bukan game yang jangka panjang. Terus membuat resolusi selalu gagal, maksudnya nggak selesai resolusinya. Sampai akhirnya bertemu 17 pertanyaan dari Michael Hall kalau tidak salah ya. Nah, saya mulai coba mengerjakan itu, sampai 3 kali saya kerjakan di rumah. Terus bertemu titiknya tapi tidak tajam. Sampai pada akhirnya yang membuat saya menemukan tajam itu sebuah kalimat menarik. Yang ini sebenarnya kalimat yang saya dapatkan dari perjalanan mencari makna itu sendiri. Kalimatnya itu tepat di 2019 menuju 2020 saya bertanya ke diri saya, kalau 2020 itu adalah usia terakhir saya hidup, terus saya itu mau kasih apa ke orang-orang? Sudah meninggalkan karya apa? Meninggalkan kebaikan apa? Meninggalkan amal jariah apa?
terus saya itu sudah memberikan faktor kali apa sih yang membuat dalam tanda kutip, ini bahasa saya, dalam tanda kutip tuh malaikat ngelapor ke Allah, ini Allah udah maksimum lah ikhtiar dia di dunia untuk menjadi hamba yang bermanfaat gitu, hamba yang baik. Nah, kira-kira apa ya? Kayaknya perjalanan hidup selama ini belum memberikan kedalaman manfaat, memberikan keluasan manfaat, memberikan ketajaman makna ya. Dan akhirnya setelah saya bertanya itu, saya akhirnya melakukan perenungan diri selama sekitar 2 hari. Saya buat sebuah resolusi hidup, dan ternyata begitu saya melihat sebuah resolusi hidup saya, tiba-tiba ada sebuah gairah tersendiri melihat hal itu. Dan pertama kali dalam hidup saya membuat sebuah resolusi hidup yang meaningful. Jadi saya merasakan 2020 adalah my meaningful life gitu, makna hidup yang paling bermakna buat hidup saya. Karena ya kalau ini hidup terakhir nih 2020, terus jadi mau hidup kayak gimana nih? Nah, ternyata begitu saya pertajam makna itu, ketemu tuh sebuah buku, sebenarnya sudah dengar lama, sebuah buku saya perdalam tentang ikigai. Ikigai itu kan tentang life reasons gitu ya, alasan hidup, alasan untuk terus bangun pagi, alasan untuk terus semangat. Dan ternyata ada sebuah garis lurus nih dari saya melakukan goal setting gitu, terus membuat resolusi hidup dan ikigai. Ternyata inline. Dan garis lurusnya apa? Garis lurus yang saya temukan dalam hidup saya, ternyata untuk memiliki sebuah hidup yang bergairah, hidup yang hampir tiap hari bahagia, hidup yang hampir tiap hari semangat, tiap hari penuh penuh antusias, adalah hidup yang pertama harus tahu purpose-nya paling tinggi. Kalau dalam neurological level yang kita pernah pelajari bersama, spiritual goals-nya apa tuh? Apa manfaat buat diri saya, buat orang lain? Nah, kalau sudah itu diletakkan paling pertama, mengerjakan yang lainnya itu menjadi lebih mudah. Jadi ternyata menjalani sebuah karir, menjalani sebuah bisnis, itu akan lebih joyful, kata saya. Saya mengatakan joyful, sangat-sangat enak banget ketika ada makna di balik pekerjaan, ada makna di balik sebuah aktivitas. Itu kamar si Mama lakuin dulu. Balik sebuah progres yang ada gitu. Dan saya mengagumi buku-buku karya guru-guru di NLP, karya Kang Aji, Kang Teddy gitu. Saya sering dengerin YouTube-nya, saya baca-baca bukunya. Dan satu hal kata kuncinya makna. Ternyata memberi makna pada sesuatu itu dampaknya sangat berbeda pada tidak memberi makna pada sesuatu itu sendiri. Dan akhirnya perjalanan saya menikmati proses itu, saya pernah belajar tentang ilmu 10x omset. Saya pernah coba dan dapetin hitnya itu cuma 1 kali, 2 kali. Kenapa? Karena saya short term goals. Begitu saya pertanyaannya, saya perluas manfaatnya gitu ya. Ini buat siapa aja spiritual goals-nya dibuat gitu ya. Dan akhirnya saya bisa tanpa disadari itu tidak more than 10x lah ya, lebih dari 10 kali omset yang pernah saya alami di bisnis saya di beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa begitu? Lagi-lagi hanya berbicara makna. Nah, apa kaitan makna dengan judul yang kita mau bahas malam hari ini tentang Design Your Destiny? Ternyata waktu itu saya ini udah sering kita dengar ayatnya, cuman saya baru mendapatkan maknanya saat membangun resolusi hidup. Allah di Al-Quran itu, para ustadz sering dalam tanda kutip mendoktrin, memperdengarkan kepada saya bahwasannya nasib suatu kaum itu bergantung pada kaum itu sendiri. Jadi kalau si kaum itu tidak memberikan dampak, tidak memberikan perubahan secara dirinya sendiri, tidak akan berubah kaumnya gitu. Dan kalau dimanage secara personal, saya memaknainya ya, Allah itu tidak akan, inallah yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan mengubah nasib seseorangnya nih sebelum dia mengubah nasib di dalamnya. Berarti kalau part lebih kecilnya lagi adalah internal. Nah, internal di dalam itu tuh apa? Nah, saya mencari-cari itu makna internal, makna di dalamnya itu apa? Ternyata makna di dalam diri kita sendiri itu adalah mengubah cara berpikir,
mengubah cara berperilaku, mengubah cara bertindak, mengubah cara memaknai. Nah, semua itu saya dapatkan yang paling dasar mengubah cara mengubah frame dalam pikiran terhadap sesuatu itu sendiri. Ternyata kalau kita mampu mengelola frame, mengelola makna dalam pikiran, mengelola kata-kata dalam pikiran, karena kata-kata itu menimbulkan makna gitu ya, itu dampaknya sangat signifikan pada outside-nya, pada luarnya. Dan itu saya merasakan ini, yang sedang saya sharingkan, yang pernah saya rasakan kebetulan dalam kehidupan, dalam aktivitas bisnis saya yang saya menggunakan pendekatan NLP dalam melakukan aktivitas itu. Jadi sebenarnya kalau saya belajar NLP, justru saya benar-benar tahu apa itu NLP saat sudah di lapangan, terus saya di lapangan dalam tanda kutip praktek gitu ya, terus saya baca kembali bukunya, oh ternyata ini yang dimaksud dengan materi yang ini nih. Gitu. Di situ saya menemukan makna baru lagi. Nah, terus saya menyimpulkan dalam sebuah hal yang sering saya perdengarkan ini sebenarnya materinya sering saya sampaikan kepada milenial sih. Jadi kalau banyak senior di sini agak grogi sih. Jadi para milenials itu saya karena saya milenials, sangat milenials gitu, dan teman-teman saya utamanya, saya merasakan, melihat, dan mendengar mereka itu kayaknya kehilangan gairah hidupnya itu sering banget. Terus kalau kerja nggak tahan banting. Kreatif sih, tapi kok kayak mentalnya sering didengarkan, mental kerupuk gitu. Terus baperan, terus sering gonta-ganti kerja dan segala macam. Nah, dari situ saya menyimpulkan sebuah pendekatan sebenarnya. Pendekatan yang saya dapatkan dari kesimpulan perjalanan saya mencari makna ya, dan membingkai makna dalam kehidupan. Udah terdoktrin bukunya nih, membingkai makna dalam kehidupan. Nah, ini ternyata mereka ini belum tahu tentang goal setting, bahwasanya hidup itu didesain. Hidup itu kalau nggak didesain ya dia akan flow aja. Gitu. Memang semua hal itu butuh didesain. Dan saya sering menggambarkan bahwasannya kehidupan itu seperti rumah yang kita inginkan. Jadi kalau rumah yang mau dibangun harus ada sketsanya. Kebayang kalau bangun rumah tanpa sketsa by feeling gitu. Ya udah, bangun ruang tamu dulu deh. Tahu ukurannya berapa, setergantung moodnya. Moodnya lagi pengen gaya Eropa gitu. Moodnya lagi pengen gayanya gaya Asia, misalkan gaya Asia, gaya desa banget gitu. Karena tidak ada sketsa di awal. Tidak ada desain di awal. Maka saya membuat diri saya dan orang-orang sekitar saya itu memahami bahwasannya membuat sketsa hidup itu penting. Dan saya pernah mendengar kalimat begini, kalau kita buat kegiatan, membuat kegiatan yang 1 hari, itu aja harus membuat sebuah proposal. Dan itu harus diajukan jauh-jauh hari dan direvisi, buat direvisi. Pertanyaan bagaimana dengan kehidupan yang jalannya beberapa puluh tahun ini ya, alhamdulillah kita sudah beberapa puluh tahun hidup, itu masa nggak ada proposal hidupnya gitu, nggak ada life design-nya gitu, nggak ada sketsa hidupnya. Maka sketsa hidup itu saya bahasa dengan design your destiny. Jadi kita desain, kita ciptakan nasib kita itu yang seperti apa. Kalau nasibnya sudah tergambar 5-10 tahun dari sekarang, maka tinggal dibuat pencapaian-pencapaiannya per tahunnya. Dibuat pencapaian per bulannya. Gitu. Jadi performance apa yang harus dilakukan. Nanti akan ditambahkan oleh Mbak Dona, Coach Dona, karena dia yang sudah coach, di NLP Coach. Kalau saya memahami gini, saat kita membuat sebuah resolusi hidup itu harus paham betul, saya mengatakan pada diri saya harus paham betul bahwasannya ada 4 level goals. Saya baru tahu 1-2 tahun terakhir lah ya, sebelumnya saya belum paham banget tentang bagaimana, kok buat goals jarang achieve ya, buat resolusi hidup ya kayak bercandanya, resolusi hidup tahun ini adalah menyelesaikan yang kemarin, yang belum terlaksana di tahun sebelumnya, yang pernah terfikirkan oleh tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah itu bercandaan yang jelek juga sih menurut saya. Bukan karena kita nggak mau mewujudkan pasti, tapi karena kita bisa saja belum memahami apa yang harus disiapkan dan dikerjakan. Maka saya di penutup nih materi ini langsung setelah itu kita banyak ngobrol-ngobrol aja karena saya bukan ngajar, saya sharing banyak guru-guru saya di sini. Jadi saya menemukan bahwasanya membuat goals hidup itu harus 4 level. Level paling tinggi adalah namanya visi. Vision of life itu penting. Hidup tuh mau sebagai apa, jadi siapa, kalau meninggal dikenang sebagai siapa gitu. Kalau dia hidup, dia mendengar namanya itu bergetar atau teringat apa orang-orang gitu. Itu visi hidup. Setelah visi hidup, maka harus ada yang kedua, misi yang sedang dijalani.
saya dahulu dan teman-teman yang pernah saya sharing kan, saya ngajar di beberapa kelas-kelas gitu, banyak sekali, ini utamanya millennials yang mungkin para senior sudah pernah mengalami, Bapak Ibu sekalian pernah mengalami dan boleh di-sharingkan. Saya tuh menemukan ya pada diri saya dan orang-orang yang pernah saya temui itu, dia nggak bergairah hidupnya karena dia sedang tidak tahu misi apa sebenarnya sedang dia jalani nih di tahun ini nih. 2020 ini misi hidup apa sih yang lagi dijalani? Dia itu lagi sebagai apa? Perannya itu apa? Terus dia mau menghasilkan apa? Nah itu nggak tahu. Nah peran ini juga akan menjadi ambigu kalau nggak tahu ujung akhirnya itu kemana. Maka harus tahu dulu visinya kemana, visi gawangnya di mana gitu. Jadi kita harus tahu, ibarat main bola, bayangkan kalau main bola nggak ada gawang, ya nggak asik, nggak seru, dan nggak akan tahan lama mainnya. Kenapa? Karena gawang itu adalah tujuan akhirnya. Nah kalau udah tahu gawangnya, udah tahu visinya, tahu dulu peran kita tuh sebagai apa. Striker kah yang harus cetak gol? Pemain tengah kah gitu? Atau kiper kah yang justru harus menjaga gawang dari kebobolan dan seterusnya. Jadi harus tahu misi hidupnya itu sebagai siapa. Gitu. Jadi udah tahu tujuan akhirnya apa, misi hidupnya sebagai apa. Terus yang ketiga, level ketiganya adalah performance yang harus tercapai. Jadi kalau sudah tahu misinya sebagai apa, misalkan misi goals-nya, saya perumpamaan main bola ya. Kalau goals-nya adalah memenangkan pertandingan gitu, katakan gitu. Memenangkan itu dengan minimal goals katakan 3 atau goals 3 gitu ya, katakan begitu. Terus peran kita sebagai apa? Kalau peran kita sebagai striker ya kita harus cetak gol. Peran kita sebagai pemain tengah katakan gitu ya kita harus umpan. Nah berarti kalau sudah tahu peran misinya adalah pemain tengah, performance yang harus dilakukan adalah sering-sering umpan kepada strikernya. Jangan maruk gitu, tapi kalau ada kesempatan ya boleh juga kita yang ngembat gitu. Jadi sering-sering umpan, harus tahu perannya sebagai apa, jadi apa yang harus dicapai dari peran itu gitu performance-nya. Nanti akan didetailkan mungkin dengan Coach Dona dan para guru-guru yang lainnya. Dan yang terakhir adalah perilaku hariannya apa? Perilaku sehari-hari yang supaya performance-nya ini tercapai gitu. Misalkan gini, saya sedang menjalani misi sebagai seorang trainer gitu. Visinya sebut saja X gitu, misinya sebagai seorang trainer. Maka performance-nya apa? Performance-nya adalah saya supaya tercapai tercapai performance misi saya, tercapai misi hidup saya sebagai trainer di tahun 2020, maka saya harus punya 10 kelas gitu. Misalnya ini contoh aja, 10 kelas. Kalau performance-nya 10 kelas, kira-kira perilaku harian apa yang harus saya bangun supaya saya punya 10 kelas? Maka every single day saya harus update video, update tulisan, melakukan pelatihan, pendekatan, sharing kepada beberapa kelompok supaya mereka aware pada konten trainingnya, kepada program trainingnya. Nah itu adalah perilaku-perilaku harian tentunya yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak mengerti dan sudah banyak mendengar tentang hal itu. Kalau saya dulu visioner, tapi tidak realistis gitu. Kurang realistis lah, bukan tidak ya, kurang realistis. Jadi, pokoknya hantam kromo aja, kerjain aja gitu. Kan nggak bisa, harus ada rambu-rambu guidance, ngerjainnya itu ke arah mana, terus apa aja yang harus dikerjain gitu. Makanya ada perilaku harian. Ini saya membahasakan dari coaching yang pernah saya alami. Saya di coaching gitu maksudnya, buku-buku yang pernah saya baca, terus dan berbagai macam lainnya, pengalaman dikit yang pernah saya jalani ini, saya melakukan itu. Jadi tahu visi hidupnya dulu. Paling gampang dicoba aja deh, jika 2020 adalah hidup terakhir kita, apa yang mau kita capai nih? Nah itu jadi visi. Dicoba dulu buat 2020. Terus misinya biar 2020 itu tercapai, mimpi kehidupan ideal kita, wonderful life kita perlu menjalani misi sebagai apa. Nah terus, maka kita harus tahu performance-nya setiap bulan tuh kita harus mencapai apa sih, katakan ibadah, berbagi, atau karya, atau kegiatan apa yang harus tercapai setiap bulannya. Maka diturunkan lagi sehari-hari saya harus ngapain aja. Saya membahasakan bahasa sehari-hari gini. Kadang millennials ya, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sudah lebih bijak lah ya dari millennials. Kalau saya mengatakan pada millennials gini, kenapa sih kadang millennials itu gabut, baper, bingung gitu. Simple, apalagi yang sudah lulus SMA. Lulus SMA itu karena dia udah nggak ada jadwal belajar kan. Kalau kuliah itu kan cenderung pada mengontrol dirinya sendiri. Kenapa gabut? Sederhana. Saya menemukan pada diri saya, utamanya dan saya juga menemukan pada curhatan teman-teman. Kenapa? Karena hidupnya tidak terjadwal.
simple as that. Gitu. Nah, kenapa kok nggak terjadwal? Simple lagi, saya tanya, emang tahu sehari-hari waktunya hidup buat apa aja? Gitu. Ya tahu sih. Gitu. Oke, sekarang belajar di kampus berapa jam? Jam 9 sampai jam 3 biasanya gitu. Kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 katakan gitu. Terus habis itu pulang. Habis pulang ngapain? Ya habis itu berkeluarga sampai jam berapa? Jam 9. Habis itu nah begitu ditanyain habis itu seringnya orang mentok. Kenapa mentok? Karena belum ada jadwal, kerangka jadwal harian itu apa. Maka saya membahasakan kita harus punya RBW, rencana belanja waktu. Jadi kalau orang-orang uang aja harus ada rencana belanja uang, rencana anggaran belanja supaya pada terkontrol uang sejumlah A, sejumlah 1 juta katakan itu untuk belanja apa. Sama kita jadwal jam berapa buat belanja kerjaan apa, jam berapa buat belanja aktivitas apa, terus berapa jam totalnya gitu. Maka saya membahasakan rencana belanja waktu. Rencana belanja waktu itu adalah bagian menjaga perilaku harian supaya kehidupan, nasib, destiny yang kita harapkan itu bisa terwujud. Katakan belum terwujud, bisa mendekati keterwujudan lah gitu ya. Nah, saya menemukan itu dan ya sangat nyaman sih. Jadi tahu tuh pagi harus ngapain, habis itu siang ngapain, sore ngapain. Tapi ada nggak masa gabut, bahasa anak muda, masa nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, ada juga. Tapi kalau dulu saya bisa lama, sekarang saya bertanya, sambil ketidak ngapa-ngapain saya itu terjadi gitu ya. Misalkan harus sosmedan gitu. Milenials banget main HP ini, sosmedan. Terus di tengah kegabutan, di tengah terbuangnya waktu dalam tanda kutip dengan main HP, karena sudah pernah punya jadwal, RBW, rencana belanja waktu, maka saya terus melakukan self-questioning. Bertanya pada pikiran saya, emang gue ini mau ngapain sih? Tujuan gue main HP ini biar apa? Oke, gue biar feel good gitu. Oke, biar happy. Terus kalau udah happy, ya nanti bisa ngerjain lagi. Emang yakin kalau udah happy bisa ngerjain? Jadi tangannya scrolling, ini agak aneh memang. Tangannya scrolling, matanya ke HP, tapi otaknya sudah melayang bertanya-tanya pada diri sendiri. Kenapa? Karena sudah pernah punya visi, punya misi, punya standar performance, dan juga punya standar perilaku harian yang itu dituangkan dalam rencana belanja waktu. Nah, banyak sekali kegagalan dalam melakukan perubahan hidup, resolusi yang saya alami pada diri saya dan orang-orang yang pernah saya temui, adalah karena bukan dia tidak mampu, bukan dia tidak mau. Karena setiap orang dasarnya mau berubah. Setiap orang itu dasarnya, ini pemahaman yang saya dapatkan, setiap orang itu kalau dalam NLP, itu menghindari pain dan mengejar desire. Menghindari sengsara dan mengejar kenikmatan. Orang lapar pengen makan, gitu. Kalau dia nggak bisa makan, dia akan puasa. Yang penting dia punya solusi atas laparnya dan pengen berpindah ke satu kondisi berikutnya. Maka orang berubah itu pasti semua orang mau. Bukan pasti ya, generalisasi. Bisa dipastikan lah ya, bisa dipastikan semua orang tuh mau berubah. Tidak ada yang tidak mau berubah. Namun pertanyaannya, orang mau berubah sering kehabisan bensin di tengah jalan. Nah, gimana cara nggak kehabisan bensin? Harus tahu dong petanya kemana, jaraknya berapa jauh, kira-kira berapa kali ngelewatin pom bensin. Jadi harus Jangan diinin, Kak. Harus isi bensinnya di titik yang mana aja. Nanti ngeletek loh. Aduh, jangan digosok-gosok. Corona bahaya tahu, jadi biasain. Oke. Jadi kita perlu tahu jadwal kita tuh hari ini ngapain aja dengan apa? Dengan rencana belanja waktu. Saya membahasakan rencana belanja waktu supaya apa? Ada rambu-rambu lah. Kalau nggak taat dengan itu, ya itu pembelajaran proses. Performance itu nggak bisa sehari jadi. Saya penganut ilmu Kaizen gitu, penganut perubahan yang progresif karena saya sudah pernah melakukan perubahan yang langsung signifikan. Tapi ternyata energi capacity saya belum mampu untuk menjaga perubahan signifikan. Tapi perubahan progresif itu justru lebih bisa saya nikmati. Perubahan hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan. Itu lebih bisa saya nikmati. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian tentang design your destiny secara simple, karena saya pikir kalau di nuansa training ya perlu motivasi, tapi Bapak Ibu yang sudah ada di sini, kayaknya sudah nggak perlu motivasi. Jadi sharing pengalaman saya dari yang saya alami. Kira-kira begitu. Selanjutnya akan ditambahkan sedikit mungkin dengan Coach Dona. Coach Dona boleh ditambahkan bagaimana pengalaman goal setting, melakukan goal setting kepada saya.
Dan juga gue setting pada Coach Dona sendiri yang membungkus inilah, ya ngerti lah. Sehari-hari juga belajar ngobrol di ini kok. Lo kan cuma mau nemenin aja nih ceritanya. Silakan ditambahkan Coach Dona. Nanti saya izin menjawab dari Mbak Hernas buku-buku apa yang dibaca dan segala macamnya. Ada yang Gen Z ya, Coach Chandra milenial siap. Ada millennials, ada colonials, ada imperials katanya di atasnya. Oke, silakan Coach Dona ditambahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini aku nih sebenarnya cuma mau nemenin udah Hengki nih. Ini malah diajakin sharing juga. Jadi sebelumnya kenalan dikit ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi Kak Hengki, udah Hengki cerita mulai dari usia dan lain sebagainya ya. Kalau usia berarti mirip-mirip lah ya. Aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, saya punya anak 1 dan suami saya juga 1, alhamdulillah. Dan aktivitas sambil sharing-sharing aja dan lebih banyak di rumah Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau tadi udah Hengki bilang kalau seandainya kita punya dreams, kita punya destiny, tapi kok belum juga tercapai, itu kenapa? Nah ini saya pernah dapat dari salah seorang guru saya. Dia menyebutkan bahwa kita itu punya dreams, tapi kenapa sih kok belum juga bisa kita kerjain, belum juga tercapai apa yang pengen kita gapai gitu ya, karena ada satu yang miss dari kita. Jadi dreams itu bisa tercapai dengan adanya motivation, kalau kata beliau. Motivation itu apa? Itu singkatannya dari motif dan juga action. Nah, motif itu alasan. Jadi sebenarnya kita tuh udah ada alasan belum sih dengan impian kita, dengan destiny kita itu kita udah ada alasan yang jelas belum? Nah, kalau belum, nah itu perlu dipertanyakan dulu. Wajar nggak sih kalau selama ini apa yang kita inginkan itu belum tercapai juga. Dan selanjutnya action. Nah, kita udah punya motif, kita udah punya mimpi, tapi kita nggak action juga. Ya wajar aja kalau nggak sampai-sampai, istilahnya dalam anak tangga, kalau kita pengen mencapai puncak, kalau kita belum memulai langkah, gimana kita mau mencapai puncak? Jadi wajar aja kita di situ-situ aja dan begini-begini aja. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan di sini kita sharing ya Bapak Ibu ya, bukan berarti aku tahu, aku enggak, aku juga masih belajar dan aku juga masih mempraktekkan semua ilmu yang pernah aku dapetin dan aku pelajarin. Nah, tadi juga udah Hengki nyentil tentang welcome outcome ya, udah ya, dari Michael Hall. Nah, kalau itu sebenarnya bagus banget, dan itu aku pelajarin juga di Indonesia NLP Society, kalau dulu kelasnya masih excellent, kelas excellent 1 ya, personal excellent ya, yang modul 1. Nah, itu dijabarin sama para coach, para guru, gimana caranya apa yang kita pengen itu bisa tercapai. Jadi kita nggak cuma sekedar punya impian, kita nggak cuma sekedar punya destiny, tapi gimana caranya destiny itu bisa kita raih. Nah, jadi itu ada langkah-langkahnya. Kalau untuk dijabarin sebenarnya cukup panjang ya, karena waktu kita singkat di Zoom meeting ini. Kalau aku sih coba aku rangkum, aku presin, aku bentuk jadi 5 bagian Bapak Ibu. Jadi bisa kita pelajarin bersama. Jadi yang pertama itu kita coba dulu nih, desain apa yang mau kita capai. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu udah punya desainnya belum? Udah punya apa sih sebenarnya yang mau kita capai? Dan ini bisa kita pecah, nggak harus langsung ke visi hidup atau apapun itu. Bisa kita pecah, misalkan nih, contohnya aku pengen banget ketika nanti anak-anakku besar, aku pengen jadi role model untuk mereka dan jadi orang yang bisa jadi tempat curhatnya, jadi satu-satunya orang yang dicari, bukan orang lain. Nah, itu salah satu keinginan yang pengen aku capai. Terus setelah kita tahu nih apa yang mau kita capai, selanjutnya kita bisa coba apa yang ingin kita capai itu, jika seandainya itu tercapai, kita coba lihat, kita coba dengar, dan kita coba rasakan. Nah, dengan contoh aku tadi nih, aku pengen jadi role model anak-anakku ketika mereka sudah dewasa. Jadi ketika mereka sudah dewasa, kira-kira saat itu telah tercapai, aku sudah menjadi role model mereka, apa nih yang aku lihat? Oke, aku bisa melihat mereka dari luar, ketika mereka pulang ke rumah, mereka ngelihat aku, Bunda, langsung cerita keluh kesah mereka, langsung cerita, bisa jadi tentang percintaan mereka. Jadi emang benar-benar menjadi baiti janati, rumahku, surgaku, dan yang dicari adalah bundanya. Nah, itu salah satu yang aku inginkan dan yang bisa aku lihat, aku rasakan, dan aku dengar dari mereka. Selanjutnya setelah kita tahu nih apa yang mau kita capai, terus apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan setelah kita mencapai itu, selanjutnya
mengapa sih hal ini penting? Kenapa sih menjadi role model anak-anak itu penting? Jadi kenapa apa yang ingin kita capai ini penting? Nah, ini perlu banget nih, karena bisa jadi tadi kalau kata guru saya, bisa saya sebutkan Coach Hari Firmansyah, ya bilang kalau dreams itu kita butuh ada motif, kita perlu tahu why-nya apa, kita perlu tahu alasannya apa. Jadi kalau seandainya kita nggak tahu alasannya apa, ya bisa jadi itu nggak penting. Gitu. Jadi kenapa sih hal ini penting? Jadi dengan contoh yang tadi, kenapa sih menjadi role model, menjadi contoh buat anak-anak itu penting? Ya karena itu nanti yang akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kenapa ini penting? Itu yang akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Apapun aktivitas saya di luar, kalau seandainya anak-anak saya tidak terdidik dengan baik, ya mau jadi apa saya nanti di akhirat? Itulah yang menjadi alasan terkuat saya mengapa hal ini penting. Nah, setelah itu, setelah kita desain nih apa yang mau kita capai, yang kedua, kita desain lokasinya. Jadi kita desain lokasinya, kapan nih saya ingin mencapainya, jadi kapan nih titik akhir saya ingin mencapainya. Oke, saya ingin mencapainya ketika anak-anak saya sudah dewasa, saya bisa menjadi role model untuk mereka, dan saya bisa menjadi satu-satunya orang yang dicari untuk mereka cerita. Terus, di mana saya ingin mencapainya? Setelah kita tahu nih kapan ingin mencapainya, lalu kita cari tahu juga di mana saya ingin mencapainya. Nah, dengan kondisi seperti contoh tadi, saya ingin mencapainya di rumah. Ini langsung kita contohkan saja ya Bapak Ibu biar mudah kita pahamin. Selanjutnya siapa nih yang ada di sekeliling saya? Berarti kan kalau di rumah saya bisa ada suami saya, anak-anak saya, dan kita di situ saling bercengkrama, saling bercerita satu sama lainnya. Nah, setelah kita desain nih apa yang mau kita capai, selanjutnya kita desain lokasinya, kapan, di mana, dan siapa yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya kita desain dan kita kontrol tindakan kita. Gimana sih cara desain dan mengontrol tindakan kita? Bisa kita lakukan dengan apa aja nih yang harus saya lakukan untuk mencapai tindakan-tindakan itu. Apa aja nih yang perlu saya lakukan? Kita list. Kalau misalkan tadi dengan contoh saya menjadi role model untuk anak-anak, apa yang perlu saya lakukan dari sekarang? Karena anak-anak masih kecil ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bisa ngelis nih, saya harus full heart, bukan full time ya, tapi full heart dengan anak-anak. Bisa jadi sehari itu minimal saya punya waktu 2 jam untuk mereka, itu benar-benar full heart, tanpa HP, tanpa apapun. Nah, itu salah satu contoh tindakan yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan goals apa nih, dengan destiny apa nih yang pengen Bapak Ibu capai. Jadi apa nih harus saya lakukan untuk mencapai destiny kita. Selanjutnya, apakah yang kita lakukan itu, apakah tindakan yang ingin kita capai itu, apakah tindakan yang ingin kita lakukan itu dalam kendali kita? Nah, ini penting juga nih Bapak Ibu. Apakah dalam kendali kita? Jadi kendali itu artinya dilakukan dengan kita sendiri tanpa kita bergantung dengan orang lain. Nah, dengan saya menyempatkan waktu 2 jam tadi untuk anak-anak saya, apakah itu dalam kendali saya? Ya, itu dalam kendali saya, karena saya yang menentukan waktu. Tadi kalau kata udah Hengki menyebutkan harus ada anggaran belanja waktu. Nah, ini yang saya belanjakan waktu saya 2 jam dalam sehari untuk anak-anak saya. Gitu Bapak Ibu. Jadi setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita perlu detailin ini dalam kendali saya apa enggak nih. Kalau enggak, ya kira-kira apa yang bisa saya lakukan yang itu bisa dalam kendali saya, yang tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, selanjutnya ketika saya udah mendesain apa yang harus saya lakukan, udah saya detailkan apakah ini dalam kendali saya, selanjutnya yang perlu kita lakukan, kira-kira apa aja nih kemampuan yang sudah saya miliki dan yang belum saya miliki. Kemampuan yang sudah saya miliki, misalkan saya mudah senyum, dalam contoh yang tadi ya, saya mudah senyum dengan anak-anak, jadi itu bisa semakin menambah keceriaan mereka ketika bertemu saya. Terus juga kemampuan apa nih yang kira-kira saya butuhkan? Oke, saya butuh misalkan belajar tentang parenting ke para guru-guru di luar sana, membaca buku-buku tentang parenting. Ini untuk kasus contoh saya tadi ya Bapak Ibu, dan ini bisa banget disesuaikan dengan kasus-kasus yang lain. Dan selanjutnya setelah kita tahu nih kemampuan apa yang kita punya dan kemampuan apa yang perlu kita tambah, selanjutnya pernahkah kita coba evaluasi, pernah nggak sih ini tindakan ini kita pernah lakukan sebelumnya? Nah, ini bisa banget kita evaluasi karena dengan seandainya kita sudah pernah melakukannya, berarti kan kita bisa memperbaiki apa sih yang kurang dari yang pernah saya lakukan. Misalkan ketika saya dengan contoh saya tadi, saya memberikan waktu 2 jam untuk anak saya,
contoh tindakan yang saya pilih ya, saya lakukan, saya memberikan waktu 2 jam untuk anak saya. Ternyata selama 2 jam itu, kemarin-kemarin tuh, saya belum bisa memberikan sesuatu yang lebih. Misalkan, dia kok masih agak sedikit ngerengek gitu, ada apa nih, masalahnya apa nih? Oh, rupanya bisa jadi saya kurang memahami, saya kurang memberikan perhatian lebih kepada dia. Oke, kalau gitu saya butuh apa lagi nih, kembali lagi nih ke poin yang tadi, kira-kira kemampuan apa nih yang perlu saya tambah? Oke, saya perlu mempelajari ini, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita desain apa yang mau kita capai, kita desain di mana lokasinya, lalu kita desain kontrol dan tindakannya, selanjutnya kita desain skenario-nya. Nah, skenario-nya ini seperti apa maksudnya? Jadi setelah kita melakukan tindakan itu, pasti ketika kita melakukan tindakan itu tadi akan ada hambatan-hambatan, penghalang-penghalang yang bisa jadi dari diri maupun dari luar yang datang. Nah, kalau dari contoh kasus saya lagi nih, kalau contoh kasus saya yang pengen punya 2 jam waktu sehari, punya 2 jam dalam sehari waktu khusus buat anak full heart, kira-kira penghalangnya itu saya bakal gatel nih, pengen megang HP misalkan gitu. Saya gatel nih, pengen ngechat, pengen ngeliat nih ada di grup lagi rame apa ya, terus ada yang ngechat nggak nih, ada yang butuh apa nggak, dijanjikan ada yang beli produk saya nggak nih. Nah, itu emang benar-benar tadi kembali lagi ke anggaran waktu. Jadi itu bisa kita saling sinergikan lah waktu kita dengan anggaran belanja waktu tadi ya. Jadi kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk dan sudah kita skenariokan dari awal. Jadi ketika kemungkinan ada penghalang, itu kita sudah tahu nih jawabannya apa, kira-kira sih harus melakukan apa ketika penghalangan ini datang gitu kan. Terus kalau misalkan nih, tiba-tiba saya lagi waktu 2 jam ini bareng sama anak saya, terus tiba-tiba ada tamu datang. Nah, ini kira-kira gimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Ini perlu juga kita antisipasi. Kita antisipasi apa yang perlu kita lakukan ketika penghalang ini datang. Sama tadi contohnya ketika saya ada salah satu komunitas, namanya Komunitas Wanita Perindu Surga. Jadi hari ini sebenarnya penggalangan dana, bukan penggalangan dana, maaf, penyaluran donasi ke salah satu daerah korban banjir di Lampung, yang mungkin Bapak Ibu tahu ya. Jadi kondisinya parah banget pada saat terjadi banjir itu, beberapa rumah hancur dan juga banyak orang-orang yang kelaparan dengan kondisi lagi social distancing ini. Jadi komunitas kami mengumpulkan dana dan hari ini nih penyalurannya dengan kondisi social distancing saya yang kurang lebih dari 10 kilo ya jaraknya dengan lokasi yang tidak memungkinkan saya untuk ke sana. Jadi gimana cara saya mengantisipasi penghalang untuk saya bisa full heart dengan anak-anak saya ditambah social distancing yang lagi banyak, yang lagi marak virus corona ini. Jangan sampai saya malah mengorbankan diri saya jadi tertular dengan jadi sebagai carrier lah ya, carrier anak-anak saya, jangan sampai itu terjadi. Maka akhirnya gimana cara saya mengantisipasinya? Oke, saya delegasikan kepada tim waris yang dekat di daerah situ. Jadi bisa kita antisipasi sebelum penghalang itu datang, kita sudah ada antisipasi. Jadi ketika penghalang itu datang, kita udah nggak kaget kita harus ngapain gitu. Jadi kita sudah ada antisipasinya. Nah, selanjutnya setelah kita antisipasi nih hambatan apa, penghalang apa yang berkemungkinan datang di saat kita ingin mencapai goals kita. Lalu selanjutnya yaitu kita selaraskan. Nah, ini nih Bapak Ibu yang paling penting, sebenarnya poin dari semuanya kita perlu banget selaraskan juga dengan sebenarnya apa sih tujuan kita hidup di dunia ini Bapak Ibu semua. Kalau tadi udah Hengki bilang, saya sebenarnya bingung tadi ya, udah Hengki bilang. Tapi ketika ada teman saya mengingatkan, ketika seandainya besok Anda meninggal, kira-kira apa yang sudah Anda torehkan? Nah, itu sebenarnya yang juga menampar saya secara pribadi. Sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Dan sebenarnya kalau apapun destiny yang kita inginkan, apapun destiny yang kita harapkan, sebenarnya ada loh satu destiny yang itu sebenarnya bakal banget kita hadapin. Apapun agama kita, terlepas apapun suku kita, pasti bakal kita hadapin, yaitu kematian. Nah, kita oke lah kita merangkai semua dream, semua destiny yang itu tentang dunia kita, tapi sudahkah kita mempersiapkan destiny akhirat kita Bapak Ibu semuanya, yang bisa jadi ini yang sering terlupakan oleh kita, yang bisa jadi ini juga yang mengakibatkan aktivitas-aktivitas kita, destiny kita yang sudah kita rangkai itu belum juga tercapai. Karena
kalau dari NLL-nya bisa jadi spiritual kitanya itu masih jauh, Bapak Ibu semuanya. Kenapa sih kita nggak berenergi dalam melakukan aktivitas? Kenapa sih action kita tuh kurang kuat gitu ya? Karena pertama karena alasan kita nggak kuat, dan bisa jadi alasan itu juga belum kuat banget gitu. Karena kita belum tahu sebenarnya, atau kita belum menyadari sebenarnya apa sih tujuan kita hadir di dunia ini. Karena kalau kita ingat lagi, kalau kata firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, karena sesungguhnya kita jin dan manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita pribadi aja belum sepenuhnya mengingat Allah, bagaimana kita bisa menjadi sebaik-baik umat, menjadi sebaik-baik yang melakukan action dalam apapun itu, dan kita nggak punya motif yang jelas. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Pastikan apapun yang kita lakukan selalu kita selaraskan dengan kehidupan akhir kita, dengan tujuan hidup kita, dengan visi hidup kita. Kalau aku pribadi, visi aku, kalau aku boleh share, aku pengen menjadi agak sedih nih jadi. Aku pengen banget di surga bersama dengan Ibunda Khadijah. Nah, gimana caranya? Gimana aku bisa mencapai destiny aku yang sangat-sangat bakal aku hadapi nanti di akhirat. Dan destiny kita tuh cuma 2 pilihan yang abadi, surga atau neraka. Jadi kalau seandainya kita melakukan tindakan ataupun dreams kita, dan apapun dari dreams kita itu kita melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu tidak mengarahkan kita kepada destiny akhir kita, ya kira-kira kita akhir hidup kita akan dibawa kemana Bapak Ibu semuanya. Dan kita sama-sama tahu bahwa kok malah jadi cerita ke sini ya. Baik, langsung aja deh ke Coach Andra, langsung aja kita sharing Coach. Sambil cek ini deh ya. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, jadi gimana sih cara mendesainnya? Dari 17 pertanyaan itu kalau aku menyimpulkannya jadi 5 bagian. Yang pertama, desain apa yang ingin kita capai, dengan apa yang ingin kita capai, apa yang ketika kita sudah mencapai itu, apa yang kira-kira kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan kenapa hal ini penting? Kenapa yang ingin kita capai ini penting? Dan selanjutnya kita desain lokasinya. Kapan kira-kira kita akan mencapainya, dan di mana kita ingin mencapainya, dan siapa yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya kita desain dan kontrol tindakan kita. Apa aja nih yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang ingin saya lakukan, apa aja yang harus saya lakukan untuk mencapai impian saya tadi, destiny saya tadi, dan apakah itu dalam kendali saya, ini perlu kita kontrol dan kita desain. Selanjutnya kita desain skenario-nya, kira-kira kehambatan apa sih yang bakal kita hadapi, nah bagaimana cara mengantisipasinya. Selanjutnya, yang terakhir kita selaraskan dengan visi hidup kita, tujuan akhir kehidupan kita. Gitu Bapak Ibu semuanya, dan saya kembalikan ke Coach Andra. Oke, terima kasih buat Mbak Dona dan Mas Hengki. Kita kasih applause dulu buat Mbak Dona dan Mas Hengki. Ini Masya Allah ya, sharingnya banyak sesi-sesi yang menggetarkan hati gitu. Oke, nah kita langsung buka aja pertanyaan buat teman-teman yang udah hadir. Mungkin dari tadi udah gatal pengen nanya. Silakan ketik aja di chatting. Boleh raise hand dulu, boleh langsung ketik. Itu silakan langsung aja ditanyakan ya Mbak Dona ya. Insya Allah Mbak Dona dan Mas Hengki akan menjawab tuh. Tadi sih ada pertanyaan darah Minang bukan? Nah itu pertanyaan pertama tuh kali ya Mbak Dona. Oh ya, aku bukan darah Minang, aku darah Palembang, darah Sumatera Selatan. Oke, yuk kita lihat apakah sudah ada pertanyaan. Ya, ada yang sudah raise hand. Silakan langsung diketik aja Pak. Tadi ada pertanyaan soal ini kayaknya, buku-buku yang jadi referensi tadi ada tuh. Apa aja buku-buku yang udah dibaca dan menginspirasi? Boleh di-share di sini. Ya. Oke, ini kayaknya pertanyaan untuk udah Hengki ya. Untuk buku-buku,
Yang pasti salah satu favorit kita juga ini salah satu buku dari para guru kita. Yang pertama itu Productivity Hack. Itu bagus banget bukunya dan itu kita baca terus nggak bosan. Kalau cuma sekali itu kurang dan banyak banget insight baru yang kita dapetin ketika baca 2-3 kali. Kalau saya baca buku itu baru hobi 4 tahun terakhir. Nah, saya lebih banyak mendengarkan ulasan buku sebenarnya. Saya paling hobi dengan ulasan 7 Habits. Jangan lupa follow akun YouTube-nya Kang Teddy. Saya paling hobi dan saya resume. Nah, yang cukup membantu saya itu adalah saya melakukan internalisasi dengan meresume. Dulu saya tidak hobi resume, baca-baca aja dan dengar-dengar aja, karena saya kebetulan orangnya cenderung auditory. Saya sangat hobi kalau ada suara gitu. Kalau baca aja, kalau lagi bepergian atau lagi di pesawat dan segala macamnya baru saya lebih banyak baca. Tapi kalau saya punya waktu nonton, saya lebih suka nonton. Nah, kalau saya sih yang paling ingat, yang paling mengena, pertama jelas Productivity Hack-nya Kak Haji. Terus yang saya merasakan hidup saya banyak berubah dari situ, buku David J. Sword, The Magic of Thinking Big. Terus apa lagi tuh? Bukunya kebetulan ada di belakang. Ya, buku-buku itulah buku-buku yang direferensin sama para guru-guru ya. Dan banyak buku untuk pengelolaan diri itu banyak baca buku karya John C. Maxwell. Jadi karya-karya buku John C. Maxwell itu sangat berpengaruh pada kepemimpinan diri saya. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Dan satu juga, coaching for breakthrough success itu juga cakep ya. Jadi tergantung goals sih. Jadi kalau ditanya bukunya buku apa yang dibaca, kalau saya akan bertanya lagi biasanya goalsnya buat apa dulu yang di-improve gitu. Kalau tahu apa yang mau di-improve, biasanya akan lebih mudah. Pada dasarnya buku 10 buku terakhir ya, yang saya baca itu, dia punya benang merah yang hampir serupa. Buku tentang selling, bisnis, personal development, leadership, itu satu garis lurusnya 40%, 50% materi masih sama lah. Menurut saya gitu sih. Dan ya poinnya harus tahu dulu outcome-nya apa. Apa yang mau didapatkan dari buku itu. Gitu. Kalau sudah tahu outcome-nya, nanti akan lebih mudah baca. Gitu kira-kira Coach Teddy dan Coach Andra. Ini ada beberapa pertanyaan nih, udah Hengki. Ya, silakan. Udah aku baca ya. Monggo dipilih nih. Pertanyaannya ini terkait asalnya dari mana? Minang juga bukan ya, benar? Bukan. Aku dari Sumatera Selatan ya, Bapak Ibu ya. Terus NLP Essential Modul Personalis Lain. Iya, tadi tentang well-formed outcome itu kita pelajarin di NLP Essential Modul 1. Kalau sekarang namanya apa Coach? ELC. Essential Life Course, namanya Essential Life Course. Jadi ada 2 modul ya, Coach. On progress jadi dibuat online, on progress lagi dibuat online. Ih, mantap nih. Terus apalagi nih pertanyaannya, masih Wong Kito? Ya, kita masih Wong Kito nih. Pertanyaan boleh diketik di sini. Itu tadi pertanyaan di atas Mas Andra, cara membuat rencana belanja waktu gimana? Nah, ini udah Hengki, gimana cara buat rencana belanja waktu udah? Oke. Kalau saya sih rencana belanja waktu, saya buat pertama gini, lo harus tahu dulu alasan kenapa kita perlu punya rencana belanja waktu. Ya, karena goals tadi kan, salah satu cara melakukan perilaku harian menuju goals itu adalah tools-nya saja rencana belanja waktu. Pertama, coba melakukan checking diri dulu. Kira-kira sehari-hari itu waktunya habis kemana aja dan berapa jam masing-masing. Dicek dulu aja. Dan harus berani jujur pada diri sendiri. Karena banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip belum berhasil untuk mengelola diri, mengelola goals, mengelola performance adalah karena dia belum berani jujur pada diri sendiri. Maksudnya jujur pada diri sendiri itu gimana? Maksudnya adalah, ya kalau misalkan tidurnya 8 jam, ya ngomong aja 8 jam. Data itu penting. Tanpa ada data, kalau nggak ada data nggak ada yang bisa diukur. Kalau nggak ada yang bisa diukur, nggak bisa bertumbuh. Gitu. Maka pahami data itu adalah ukuran untuk kita bertumbuh. Maka kalau kita tidurnya 8 jam, ya tahu dong, yang harus dikurangi nantinya misalkan tidur.
main gadgetnya berapa jam. Nah ini tolong titip pesan buat milenials, adik, keponakan atau kenalan-kenalan Bapak Ibu sekalian. Karena kadang milenials kelepasan jam. Bukan boleh kan berhibur, tapi ada ukuran jamnya gitu. Jadi setelah tahu habisnya buat apa aja, baru di-arrange. Jadi tidur itu jam berapa sampai jam berapa, terus main jam berapa sampai jam berapa, baca jam berapa sampai jam berapa. Tahu dulu tapi 24 jam, kalau ibarat 24 jam itu adalah kue, kira-kira kue itu habisnya buat apa aja, harus jelas. Gitu. Itu bukan peraturan yang saklek, tapi itu adalah rambu-rambu. Kira-kira saya ngabisin waktu segini nih buat aktivitas ini nih. Ngabisin waktu 2 jam nih buat ngapain nih. Gitu. Jadi itu jadi rambu-rambu, jadi guidance. Itu sih kira-kira tentang rencana belanja waktu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih udah. Kalau memodel para rasul, rasanya beliau nggak bikin sketsa hidup dan lebih mengalir aja. Gimana menurut para coach? Apakah menyusun Destiny Rinci ini cocok banget buat semua orang? Ini siapa nih kok? Udah, yang mau jawab udah. Kalau saya sih melihat di model, tergantung konteks modelnya apa. Konteks modelnya, model itu kan sampling. Bahasa saya, model itu adalah contoh, benchmark, apa namanya ya? Model itu adalah sebuah ukuran yang ketahuan angka 1 sampai 10-nya. Nah, apakah harus 10-10-nya di model? Ya tergantung kita masing-masing gitu ya kan. Bagi saya menjalani sunnah Rasul itu kan dalam proses memodel kan, memodel diri kita yang tentunya masih sangat jauh dari Rasul, memodel kira-kira Rasul ngerjainnya begitulah. Nah, kita ngerjainnya ke arah situ juga gitu kan. Kalau kira-kira, nah contoh nih, satu hal yang masih terpecut diri saya dengan kalimat gini. Rasul itu, Nabi Muhammad itu dadanya bidang, terus perutnya kayak tumpukan roti gitu kan, sampai six pack. Oh, gitu. Berarti harus jadi model nih. Kalau gue nggak six pack, berarti gue nggak bahasa bercanda saya sebagai milenials gitu ya. Berarti nggak ngikutin sunnah gitu. Belum merasa model nih. Ini hal-hal yang simpel aja ya. Ya hal-hal yang simpel itu sih menurut saya yang tergantung model yang dimodel apanya dulu gitu. Jadi kalau sudah tahu apa yang mau dimodel, nanti akan ketemu kan angka-angka modelnya itu apa aja, perilakunya seberapa banyak gitu sih. Apakah saya Rasul nggak melakukan desain hidup? Allah alam. Saya belum mendengar Ustadz yang mengatakan beliau mendesain hidup, karena Rasul itu kan manusia spesial ya dalam hidup. Ya sudah saya pikir nggak bisa dipikir sih, karena itu harus berdasarkan dalil ya. Gitu sih Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi kalau boleh masuk juga nih, sebenarnya benar banget nih ya. Jadi kita boleh berencana, ini udah sama-sama tahu kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Dan sebaik-baik desain kita, desain Allah yang lebih baik. Cuman kan kalau aku menganggapnya, aku pribadi nih ya, dan ini perlu kita kaji lagi dengan para ahlinya. Kalau aku menganggapnya gini, jadi ini nih kita mendesain, kita memetakan, ini sebenarnya bentuk ikhtiar kita. Jadi sudah sejauh mana nih ikhtiar kita untuk mencapai itu. Misalkan nih, kita dengan destiny kematian yang pasti bakal kita hadapin, kita udah sejauh mana nih mempersiapkannya. Jangan-jangan kita belum mempersiapkannya nih. Karena kita udah tahu juga nih hadisnya bahwa kita meninggal itu dalam kondisi kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita selama ini udah ngapain aja? Apakah kebiasaan kita tidur? Apa kebiasaan kita merokok? Atau kebiasaan kita yang lainnya? Nah, kalau misalkan kebiasaan kita pengen meninggal dalam keadaan sholat, berarti kan kita harus rajin sholat. Karena itu berarti kan hobi kita. Terus kita pengen meninggal dalam keadaan kita husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu apa? Kebaikan apa yang kita lakukan? Jadi, kalau aku sih memandangnya, kita membuat destiny ini sebagai bentuk ikhtiar kita, Mbak Wiwi, sebagai bentuk ikhtiar kita, bahwa kita pantas untuk bisa mendapatkan destiny ini. Jadi kalau misalkan nih kita nggak juga ngelangkah, atau kita nggak tahu nih arah mana, jadi misalkan kita pengen naik ojek, tapi kita nggak tahu nih arah kita mau kemana, ngalir aja gitu ya, kira-kira kita bakal dibawa kemana nih sama babang gojeknya kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Bisa jadi kita dibawa muter-muter, terus balik lagi ke lokasi tempat kita ketemu gojeknya, apa kita dibawa ke kuburan, apa kita dibawa ke hutan, kan kita nggak tahu. Karena kita nggak punya tujuan arah kita mau kemana. Nah, dengan kita menyusun destiny, dengan
jelas dengan rinci. Artinya kan kita tahu nih tujuan kita mau kemana. Oke, saya manggil Gojek, saya pengen misalkan ke salah satu rumah sakit karena pengen jenguk orang gitu. Berarti kan jelas Gojeknya bakal nganter ke sana. Tapi kalau kita nggak tahu nih, saya nggak tahu nih saya mau kemana. Udah deh saya ikut Babang Gojek aja, ngalir aja deh, ngikutin Babang Gojek jalannya kemana. Ya udah dibawa aja muter-muter sama Babang Gojeknya. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita nggak tahu kita mau kemana, ya wajar aja, kita gini-gini aja, ngalir-ngalir aja, kita nggak jelas mau kemana, ketemu batu ya kita jatuh, ketemu tanjakannya kita naik, kita capek, berarti kan kita nggak jelas kita mau kemana, dan pada akhirnya ketika kita meninggal pun kita nggak tahu nih, kita meninggalnya dalam kondisi apa, dan kita masuk lagi nih ke destiny kita tadi, 2 pilihan, neraka apa surga, berarti selama ini kita lebih banyak langkah-langkah yang kita ambil, pekerjaan yang kita pilih itu lebih mengarahin ke surga apa ke neraka, balik lagi ke situ Mbak Wiwi. Jadi sebenarnya destiny, rinci yang perlu kita buat, ini bentuk ikhtiar kita untuk mencapai goals akhir kita. Nah, goals akhir kita apa? Nah, itu bisa kita tentukan sendiri. Itu Mbak Wiwi. Selanjutnya sebutin. Jadi dasar materi Design Your Destiny itu, kalau saya itu mendapatkan insight dari sebuah ayat yang ini menjadi ayat pegangan gitu, yang dari dulu sebenarnya, cuman saya baru mendapatkan makna dalam perjalanan hidup ini 2 tahun terakhir. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka yang sendiri yang berubah. Ya, artinya ini makna di pikiran saya. Makna di pikiran saya adalah berarti memang manusianya yang harus mendesain nasib bangsanya, nasib kelompoknya itu mau gimana. Bangsa Indonesia tuh begini-begini aja, dan tanda kutip anak muda yang masih asik happy-happy tiktokan aja gitu ya, karena mereka tidak mendesain hidupnya. Menurut saya ya, belum punya goals, bukan tidak mau mendesain, belum punya goals untuk mendesain itu. Jadi manusia melakukan sesuatu itu bukan berarti dia tidak mau, tapi ada keinginan lain yang membuat dia tidak melakukan itu dulu gitu. Jadi dia belum mendesain goals-nya. Saya sering menggunakan perumpamaan kalau main bola gitu. Kalau kita main bola nggak ada gawangnya, kira-kira main bolanya ngapain gitu ya? Paling kucing-kucingan. Berapa lama kita bisa tahan kucing-kucingan? Main bola itu menjadi seru, menjadi asik karena ada gawang. Ada gawang buat apa ya? Buat nyetak gol. Kalau nggak ada tujuan nyetak gol, nggak akan asik main bolanya gitu. Sama hidup, kalau nggak ada gawangnya, nggak ada tempat bola itu diletakkan, tempat ending kehidupannya diletakkan, itu menurut saya itu nggak asik banget gitu. Bahasa Indonesia adalah nggak asik banget gitu. Jadi hidup mau ngapain aja, ngalir aja gitu. Tiba-tiba kita udah usia, kalau saya sih baru tersadarkan, gila gue udah mau 30 ya, udah tua juga gue, 30 tahun, saya sempat mikirin gitu. Terus gue selama 10 tahun terakhir udah ngapain nih, 30 tahun nih, 30 masih gini-gini aja ya gitu. Itu dasar saya menggaungkan dalam tanda kutip materi Design Your Destiny buat para milenial sih utamanya. Karena saya nggak mau milenial yang itu merasa, ya udah mau 30 ini, udah masuk 29, aku kayaknya belum ngapa-ngapain sih gitu. Nah, saya nggak mau adik-adik saya itu merasakan hal itu. Makanya ini agak digaung-gaungkan materinya. Itu sih Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya. Mas Hengki. Jangan ngomong umur dong, Anda orang satu tuh. Mas Edi kali. Mas Hengki boleh nggak? Mungkin teman-teman belum sama nih definisinya destiny yang dimaksud Mas Hengki ini apa sama Mbak Dona? Oh, destiny gitu. yang saya maksud adalah nasib Itu Mas, coba deh. Saya tuh gara-gara ini, Bapak Ibu sekalian, saya suka silaturahim, suka belajar sama yang tokoh-tokoh senior ya, utamanya di Lampung itu. Para pebisnis senior yang ya kalau di sini kita sebut sultan-sultannya gitu. Saya kalau ngobrol sama para sultan dalam tanda kutip di Lampung, saya tanya, Bang, apa kehidupannya begini tuh pengen berubah begitu? Emang Abang turun orang kaya? Enggak tuh. Terus gimana? Oh, saya kerja keras gini-gini. Nah, dari proses cerita dia, saya menangkap dia mau kehidupannya kayak gitu. Makanya dia jadi kayak gitu. Terus saya ngobrol dengan rektor. Saya tanya, Prof, jadi rektor ini kepikiran nggak? Nggak kepikiran sih. Nah, karena mulai terus, kok bisa jadi rektor? Ya, saya hanya memantaskan diri. Ketika saatnya tiba, ya udah, tinggal menikmati hasilnya aja gitu. Dalam tanda kutip, memantaskan diri itu bagi saya adalah perencanaan. Jadi destiny itu adalah hasil akhir, nasib kehidupan kita tuh mau sebagai apa, sebagai siapa, menjadi apa, mau kemana, itu destiny. Dan itu harus disiapkan. Dan saya, dalam tanda kutip,
sangat mengimani semua hal dalam kehidupan itu butuh perencanaan dan butuh persiapan. Meskipun Allah yang menentukan yes or no-nya, tapi kita kan ngajuin proposal terus. Tinggal Allah tanda tangan, taken apa enggak nih proposal kita gitu. Ya, jadi desain destiny itu mendesain, membuat perencanaan hidup, perencanaan nasib itu adalah proposal yang mau kita kasih gitu. Ya Allah pengen begini nih, nah, ntar tinggal Allah tanda tangan apa enggak, perlu direvisi apa enggak, gitu-gitu. Kira-kira begitu, Chandra. Jadi nambahin sedikit ya, kakak-kakak, ibu bapak ibu semuanya. Jadi destiny ini kan sebenarnya kita ini dalam hidup punya beberapa peranan, dan peranan itu yang bisa jadi bapak ibu yang hadir di sini udah hadir juga di kelas di diskusi sebelumnya bareng Coach Samsul dan juga Teh Lia ya, sama Kang Adam. Itu kemarin juga kalau nggak salah dibahas ya, yang peranan-peranan kita. Kalau Coach Samsul itu bahasnya tentang peranan kita sebagai orang tua, kalau nggak salah seperti itu ya Coach ya. Nah itu kan berarti artinya kita itu berperan itu banyak hal. Jadi kita berperan ketika kita hidup, kita tuh nggak cuman berperan dalam hal misalkan saya pengen jadi dalam hal pekerjaan lah misalkan gitu kan, selama ini kita taunya dreams kita, saya pengen jadi seorang pengusaha dengan penghasilan sekian misalkan seperti itu kan satu, sebenarnya itu cuma satu peran aja, satu hal. Nah banyak hal lainnya, dengan contoh saya tadi, saya peranan saya sebagai orang tua, saya peranan saya sebagai seorang ibu, belum lagi banyak banget peranan kita yang itu perlu kita petakan satu persatu, perlu kita jadikan destiny kita perlu bikin kita atur langkah-langkahnya pengen seperti apa dengan 5 poin tadi, 5 poin yang sebenarnya ada beberapa poin yang kalau dipelajarin di kelas ILC itu ada 17 pertanyaan. Nah, itu perlu banget kita petakan, karena dengan begitu kita jelas kita pengen kemana dan kita pengen dapat apa. Nah, masalah hasil itu benar-benar Allah yang menentukan tadi, benar. Tetap Allah yang menjadi Tuhan yang menjadi pusat penentunya, apakah di ACC apa enggaknya. Nah, tugas kita tinggal berikhtiar dengan kita bikin 5 pertanyaan tadi itu kita bikin, kita perjelas di sini kita mau kemana. Sama sih juga ada satu destiny saya dulu ketika saya kuliah, saya pengen lanjut S2. Ketika kuliah itu saya pengen langsung lanjut S2, saya pengen langsung bikin perusahaan, jauh banget ya mikirnya ya. Saya langsung pengen, karena saya dulu berpikirnya saya nggak mau bekerja gitu kan, saya pengennya bikin usaha yang itu bisa mempekerjakan banyak orang. Nah, qadarullohnya itu rencana saya sudah belajar keras, saya sudah ikut kegiatan sana sini untuk menambah relasi, tapi qadarullohnya Allah berkehendak lain. Allah malah meminta saya, mengajak saya untuk bertemu dalam sebuah bisnis ketika saya kuliah, dan di situ malah saya dipertemukan dengan jodoh saya. Alhasil saya belum melanjutkan S2 saya dan saya sudah punya anak. Begitu Bapak Ibu. Namun hikmahnya yang saya dapat bisa jadi ketika saya dengan destiny saya yang dulu, saya pengen langsung S2, saya pengen langsung sambil buka usaha gitu, bisa jadi saya nggak ketemu nih sama Indonesia NLP Society, saya belum ketemu nih sama si udah Hengki, dan saya bisa jadi nggak ketemu nih sama Bapak Ibu semuanya di Zoom meeting ini. Jadi sebenarnya apapun rencana kita, destiny kita, pasti itu sudah Allah juga yang ada di dalamnya. Cuman tugas kita adalah berikhtiar. Sejauh mana kita ikhtiar, pasti ikhtiar kita itu ikhtiar itu dalam bentuk proses ya. Hasil itu nggak akan pernah mengkhianati proses. Kalau proses kita baik, insya Allah hasil kita pun baik. Apapun itu yang kita dapatkan. Sama kayak dari Ibunda, ini kisah lagi nih malah, siapa namanya, Bunda Hajar, ketika ditinggalkan oleh Baginda Ibrahim, itu beliau kan Safa Marwah, tapi kok rezekinya malah ketemunya si air Zam-Zam itu ketemunya malah di kaki Ismail. Berarti kan tugas kita cuma berikhtiar, tapi hasilnya itu Allah yang menentukan. Hasilnya itu air Zam-Zam yang sampai sekarang bisa kita nikmati. Nah, itu salah satu bentuk contoh yang bisa kita ambil dan bisa kita teladani kisahnya. Seperti itu Bapak Ibu, tugas kita ikhtiar, pasti hasil apapun yang kita dapatkan itu yang terbaik. Dan itu sesuai dengan ikhtiar kita. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini masih banyak pertanyaan nih, pertanyaan nih Mas Hengki. Ya, mungkin kita pertanyaan tadi dari Bu Rina ya. Bu Rina tadi betul. Oke. Millennials ya. Millennials ini kompak jauh nih padahal awal-awal nanya ya. Tentang gabut nih milenial sudah saya jawab, terus tentang bapernya. Baper itu, kebawa perasaan itu muncul karena definisi kejadian itu belum dimaknai dengan makna yang memberdayakan. Saya mengatakan gitu. Jadi kadang pemaknaan kebawa perasaan itu karena
adanya sebuah makna pada sebuah kejadian. Jadi kalau maknanya tidak ada tujuan akhir, tidak ada outcome, maka dia akan kebawa perasaan gitu. Jadi gimana biasanya kalau saya lakukan kepada diri saya dan para millennials yang sering ketemu saya, ya sebelum memaknai sebuah kejadian atau memaknai sesuatu itu harus berpikir paling akhir, outcome thinking terus. Jadi saya selalu belajar dan value perusahaan yang sedang saya bangun, startup yang saya bangun adalah pertama adalah outcome thinking terus. Setiap kejadian, every single accident gitu. Setiap kejadian yang ada, setiap perilaku yang ada, itu harus outcome thinking. Bentar. Akhirnya kemana nih? Kita mau mencapai apa nih? Jadi harus selalu melakukan self-questioning. Bertanya pada diri sendiri, akhirnya endingnya kemana nih? Gitu. Nah kalau sudah tahu itu, dia punya jeda dalam merespon kejadian itu. Baper itu kan salah satu bentuk responnya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada hanya efektif atau tidak. Gitu. Itu sih yang saya alami, Bu Rina. Gitu Coach Chandra. Mohon izin tadi Bu Rina udah intip lupa jawab. Mau ngingetin itu tadinya. Nah Mas Hengki terus juga ada pertanyaan nih dari Bu Nevri Ivon. Jadi boleh nggak di-share tipsnya untuk menyelaraskan desain destiny dengan pasangan? Nah, berat ini. Ini Mas Hengki atau Mbak Dona nih yang mau jawab nih? Kalau saya sih berbagi impian, saya pernah hidup tanpa berbagi impian, maksudnya saya itu nggak tega. Itu kasihan ya, karena kan masih muda gitu. Karena Dona nikah umur baru masuk 20 tahun waktu itu ya. Nikah muda dia, karena dia ngejar-ngejar saya. Nggak salah tuh, bukannya udah ngejar-ngejar. Jadi saya pernah ada di situasi, kayaknya masalah gue biar gue sendiri aja deh yang nanganin gitu kan. Dan tetap kan, masalah itu di internal. Kehidupan berkeluarga adalah kehidupan yang berbeda dengan situasi yang berbeda dengan masalah. Masalah itu A, kehidupan berkeluarga itu B, terus main sama kawan itu C, gitu. Nggak bisa dibawa-bawa, tapi dibawa bisa-bisa. Nah, saya pernah ada di satu masa nggak mau berbagi, mimpinya udah gue sendiri aja deh gitu ya. Ternyata dampaknya itu agak berbeda dengan membagi mimpi. Dan akhirnya begitu resolusi hidup, saya buat resolusi hidup kebetulan di aplikasi Trello. Jadi saya buat di Trello, terus saya invite Dona, dan saya suruh baca. Ini resolusi 2020, ini coba dibaca dulu, nanti kita discuss ya. Jadi discuss tentang resolusi hidup saya. Saya maunya begini hidup saya nih. Kira-kira gimana? Linearnya di mana nih? Terus supportingnya di mana nih gitu. Oke, karena Dona yang coach, bantu gue ya, coaching gue dalam ini jagaan ini ya, gitu. Jadi kalau saya sih menjelaskannya dengan berbagi mimpi, berbagi visi, dan berbagi performance diri yang harus capai tadi. Jadi kalau sudah ada goals untuk mencapai sebuah destiny itu nasib ya, sebuah hasil yang mau dicapai. Destiny itu cuma sebuah bahasa sih. Kalau punya goals akhir yang mau dicapai, hasil akhir yang mau dicapai, nah itu yang saya bagikan. Saya mau mencapai ini, gini, kira-kira per bulan akan begini, hariannya saya akan begini. Gitu sih. Itu sih saya yang culun ini berbaginya begitu. Oke, ini masih ada pertanyaan berikutnya nih Mas Hengki. Masih banyak kayaknya. Atau Mbak Dona. Iya, aku next ke pertanyaan berikutnya ya, biar bisa kebahas. Coach, batas waktu berapa lama ya toleransinya untuk menilai apakah destiny kita itu berhasil atau gagal? Nah, kalau misalkan gagal, apakah kita harus pindah haluan, pindah industri, atau gimana? Oke. Monggo, silahkan. Nanti ditambah sama Coach Dona ya. Jadi kalau saya, setelah outcome thinking, hasil akhirnya kita tahu mau mencapai apa, kita melakukan sesuatu tuh. Ganti haluan, menurut saya, if you know the why, you can find the how. Itu kata guru saya yang melekat tuh. Kalau kita tahu kenapa kita mau mencapai itu, kita akan bisa menemukan bagaimana caranya mencapai itu. Kekakuan pada perilaku, tidak fleksibel pada perilaku, tidak melakukan behavioral flexibility, tidak fleksibel dalam melakukannya itu kadang membuat kita agak cepat baper ya. Kenapa? Ya kaku aja gitu. Kalau nggak bisa jalan A, kira-kira jalan A ini masalahnya di mana, bisa selesai nggak? Kalau nggak bisa selesai, ya cari jalan B, jalan C gitu. Terus ukurannya berapa lama ya masing-masing ya. Kan makanya harus tahu dulu nih, misinya itu kayak gimana. Biar visinya tercapai kan harus punya misi. Ukuran misi tercapai itu apa? Jadi sekali lagi, bedanya saya dulu tidak punya ukuran, jalan aja. Kalau sekarang saya membuat ukuran. Ukuran tercapai itu apa?
Maka saat berjalan harus tahu dulu ini sudah dekat sama ukuran apa belum, sudah berapa persen dari ukuran itu. Gitu. Kalau tidak ada ukurannya ya agak susah gitu. Mungkin ditambahkan dengan coach. Tambahan dikit kali ya udah ya. Ini kalau pertanyaannya pindah industri bisnis atau caranya saya yang dirubah sih tadi kalau udah bilangnya fleksibel ya benar banget karena dasar NLP kita kan juga kan kita harus fleksibel ya. Bisa jadi ada cara yang kurang tepat gitu. Nah ini bisa kalau misalkan dari pandangan kita kayaknya udah bener deh. Makanya kita perlu banget dari sudut pandang orang ketiga. Misalkan Teh Akila bisa konsultasi ke mentor atau mungkin di coaching. Nah itu kan bisa dapat dari sudut pandang orang lain gitu, Mbak Teh. Jadi bisa dapat pencerahan baru dan bisa jadi emang benar caranya nih yang perlu kita ubah. Jadi tanpa perlu kita ganti bisnis, tapi kita ubah caranya bisa jadi itu yang akan menaikkan kembali dan bisa mencapai goals Teteh Akila. Nah terus apakah destiny kita? Ini perlu jawaban lagi apa gimana nih Coach Andra? Boleh dipilih juga, silahkan dipilih mangga. Nah, berhasil atau gagalnya juga tadi sama kayak aku juga tadi, aku coba fleksibel ya, dengan destiny aku yang pengennya S2 langsung, terus pengennya langsung buka usaha, tapi ketika Allah menakdirkan lain, ya aku ubah destiny aku. Berarti aku ditakdirkan untuk menikah muda, dan aku punya anak gitu kan, setelah, nggak langsung punya anak ya, itu sempat kosong 3 bulan, ya berarti kan membuat perjalanan baru dan membuat tujuan baru dan langkah baru dan apa yang pengen saya capai baru. Dengan akhirnya saya coba untuk belajar yang hal-hal baru di luar dari ilmu saya karena latar belakang saya kimia dan saya ketemunya malah di dunia seperti ini kan sebenarnya luar biasa banget. Jadi ini benar-benar saya memutar balik arah dengan fleksibel tadi Teh. Jadi untuk kalau tentang bisnis berarti kan kita bisa cari pandangan dari sudut pandang orang lain, atau kita bisa emang benar-benar mentok, berarti bisa jadi bisnisnya yang juga kurang tepat. Gitu Teh. Terus pertanyaan lagi, udah Hengki dan Unidona ada kegagalan terbesar dan bagaimana cara bangkit? Ini udah, gimana udah? Just do it ya bangkit. Just do it. Ini kalau kata siapa Coach Aji, just do it, terus juga mengalir itu sesuai dengan sesuai dengan talent mapping-nya nih kayaknya cara menjawabnya. Kalau saya begini izin jawab ya Kang Adam, ini guru saya nih. Saya itu kebetulan saya sekarang lagi saya punya markas juara namanya, tempatnya kolaborasi, sharing, kumpul dan juga working space para millennials. Nah di sini saya pasang quotes-quotes yang sangat mengubah hidup saya. Saat saya pernah jatuh nggak jatuh? Apa kegagalan terbesar? Aduh saya lupa jadinya. Saya punya 5 quotes yang kebetulan saya tinggal cabut-cabut aja nih di dinding. Jadi saya punya 5 quotes ini yang mudah-mudahan membantu untuk bangkit. Karena ada pertanyaan bangkit, ada di bawah juga ada pertanyaan tentang problem pribadi. Ini yang membantu saya bangkit ya. Kalimat-kalimat ini membantu saya terbangun, wake up call-nya gitu. Selain memaknai kejadian, nah ini ada kalimat-kalimat menarik. Jadi, bagaimana bangkitnya? Pertama, saya melakukan bangkit itu dengan ini, Kang Adam. Pertama adalah, rise your standard. Ini kalimatnya Tony Robbins. Jadi, jangan-jangan saya masih jadi manusia standar sih waktu itu. Ya wajar aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seorang di luar batas kemampuannya. Jadi, ya kemampuan saya baru 5 kali, masalahnya baru begini. Standarnya begini, ini nggak selesai, gimana mau naik ke 6 gitu. Nah, saya jadi mikir, jadi harus rise standar. Karena hal pertama untuk berubah itu adalah harus punya standar baku dan dinaikin dari standar itu, gitu. Kata Tony Robbins yang saya simpulkan. Yang kedua, saya sangat suka kisahnya Muhammad Al-Fatih, jadi saya tuangkan di dinding motivasi ini, kalimatnya begini. Kehilangan harapan jauh lebih buruk dibandingkan dengan kehilangan senjata dan bahkan sekedar logistik atau makanan. Jadi kalau kita sudah nggak punya harapan dalam ketika jatuh itu kan bagian normal ya. Jatuh tergantung mana jatuhnya. Jadi punya masalah dalam beraktivitas berbisnis itu adalah bagian-bagian normal sih menurut saya. Dan tergantung makna yang mau dikasih gitu. Jadi yang paling penting dijaga itu saya selalu mengucapkan lilin harapan.
kepada para millennials itu, lu harus punya harapan gitu. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena harapan yang bisa membuat orang bertumbuh. Manusia itu bisa hidup 10 hari tanpa makan, minum doang. Terus bisa hidup dengan makan doang 3 hari tanpa minum. Bisa hidup tanpa nafas 1 menit. Tapi manusia bisa mati seketika saat dia nggak punya harapan. Dan ini terjadi di keluarga saya. Saya punya bibi saya itu seorang wanita yang sangat mencintai ibunya. Dan beliau abdikan setiap hari dari kecil sampai usia 30-40-an, itu buat mengabdi kepada ibunya. Nenek saya gitu ya. Dan satu hari nenek saya dipanggil Allah pulang, itu meninggal. Begitu meninggal, kebetulan bibi saya ini karena fokus yang ngurusin ibunya, agak lupa dalam tanda kutip mengurus dirinya. Jadi lapar ya udah makan super mie aja gitu ya. Jadi punya gaya hidup yang penting kuat aja, ngurus ibu gitu. Jadi punya life purpose-nya, tujuan hidupnya kayak begitu. Sampai satu ketika begitu nenek saya itu meninggal, ya tante saya ini, bibi saya ini benar-benar gue mau hidup apa gitu. Akhirnya sakit yang selama ini menumpuk benar-benar dirasakan. Ya Allah takdirkan beliau cancer gitu, dan akhirnya nggak punya harapan buat fight cancernya. Kalimat yang selalu terusnya adalah, saya mau ikut mama aja deh, gue mau ikut mama aja deh gitu. Jadi mau nyusul aja gitu. Dan 1 bulan setelah sering mengucapkan itu, ya Allah sudah tandai memang jatuh usianya sudah habis gitu ya. Tapi pelajaran yang saya dapatkan, beliau sudah kehilangan harapan, kehilangan tujuan akhir dalam menikmati kehidupan ini gitu. Dan itu jadi pelajaran buat saya karena kebetulan meninggalnya pas depan saya di ICU. Jadi saya belajar betul bagaimana seseorang bisa fight dalam hidupnya ketika dia punya harapan. Seperti Al-Fatih yang fight pada kehidupannya karena beliau mau menambahkan sejarah. Gitu ya. Terus, ini quotes favorit saya juga. There's nothing failure, only feedback. NLP presuposisi saya pasang di sini karena tidak semua itu feedback untuk umpan balik buat kita bertumbuh lagi. Gitu sih Bapak Ibu sekalian. Ada 2 lagi. Ini dari Duckworth. Jadi ini yang membuat saya menurunkan pada rencana belanja waktu, rencana belajar skill. Jadi untuk membuat sebuah pencapaian, achievement, itu butuh skill dikali effort. Jadi skill dikali effort baru dapat pencapaian. Tapi saya tidak mau mencapai standar kita nggak cukup, artinya skillnya nggak cukup. Maka kalau mau punya skill, talent, bakat aja nggak cukup kan. Bakat yang harus dilatih atau kita punya goals terhadap sebuah skill itu dilatih baru jadi skill. Skill yang terus dikerjakan, dia baru mencapai sebuah hasil. Dan terakhir, quotes-nya Habib Nurmagomedov. When Allah is with you, nobody can beat you. Nobody have to beat this. Jadi, kalau sudah tujuan akhirnya itu punya tujuan akhir pada Allah, gitu, tujuan akhir ada manfaat, ada ibadahnya, nggak ada seseorang sih yang bisa kita untuk tergeletak, jatuh, nggak ada masalah yang rasa-rasanya bisa menjatuhkan kita tersungkur sedalam-dalamnya. Karena sudah punya tujuan akhirnya tadi, punya visi hidupnya tadi. Visi hidupnya apa? Jelas ada kaitannya dengan visi spiritual. Itu sih yang pernah saya coba alami Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Itu Coach Chandra. Jadi kalau coba kita simpulin gimana caranya dari gagal bisa bangkit, berarti simpulannya gini ya udah ya. Kita cari hikmahnya, terus kita bangun harapan baru, gitu ya dah. Iya. Karena kata ibu saya hidup nggak selebar dalam kelor. Jadi cari hikmah dan bangun harapan baru. Oke. Coach Dona sama Mas Hengki ternyata udah jam 9. Emang nggak pernah cukup waktu nih kayaknya ya kalau buat ngobrol sama Mas Hengki sama Coach Dona. Ini butuh mesti datang ke sana nih, masih seminggu nginep di Lampung gitu ya. Mesti nanyanya nggak bakalan cukup. Nah, kayaknya juga teman-teman udah nggak sabaran pengen mendesain destiny mereka nih, Coach Hengki dan Coach Dona. Mungkin satu pertanyaan terakhir deh, boleh ya? Satu pertanyaan terakhir, silakan dipilih aja. Kira-kira mau jawab yang mana? Sambil nanti langsung aja ke closing note dari Coach Hengki dan Coach Dona. Kalau pertanyaannya Teh Sri seperti udah kejawab ya Teh ya, jadi bisa lewat Trello, gimana cara bikin schedule harian, catatan agenda, itu bisa lewat Trello. Kita juga pakai itu. Jadwal dalam 1 pekan, terus tuangkan pada schedule harian. Jadi 1 pekan itu jadwal intinya apa aja, setelah itu per hari. Jadi ada kata-kata kunci jadwal di setiap harinya dalam 1 pekan, biar tahu
itu adalah kegiatan utama yang harus dicapai, 1 sampai 2 kegiatan. Sisanya adalah jadwal harian yang bisa kita atur. Nah itu Coach Hengki, bocoran aja ya. Gimana cara ngisi Trello itu konten YouTube saya berikutnya. Ditunggu di channel Andra Nindyo gitu ya. Mungkin 2 minggu lagi karena masih tutorial PowerPoint minggu. Siap. Lanjut. Boleh? Bun? Bun, pertanyaan. Ini kalau ungkapan dari Teh Didi apa Kang Didi ini? Ini bagus banget ya kalau saya melihat dari target saya dan anak-anak ini karena mereka melihat masa depan yang kita lihat ini, Masya Allah. Sama ini sih udah satu pertanyaan dari Teh Nini Meni ya ini ya. Bagaimana caranya membantu seseorang yang belum bisa bangkit dari problem pribadi yang dihadapinya karena sering terbawa perasaan sedihnya. Istilah dia tahu apa yang jadi keinginannya tapi nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Nah itu gimana tuh kira-kira? Pertanyaan apa ungkapan sih ini? Pernah membantu klien dengan dulu hipnoterapi, sekarang dengan ngobrol-ngobrol dari yang putus harapan, mau bunuh diri. Bunuh dirinya itu pun unik karena diputusin pacar, gitu-gitu lah ya. Ya masalah-masalah, ada yang stres, ada yang pernah masuk rumah sakit jiwa sampai. Satu hal yang saya temukan adalah orang-orang ini belum tahu outcome-nya. Saya tuh sebenarnya mau ngapain sih? Mau jadi siapa sih? Saya mau jadi sukses ya, kalau sukses sih jadi siapa? Kalau sudah sukses itu jadi siapa? Kita sendiri kan. Terus kalau udah sukses, buat siapa? Sudah jadi siapa, buat siapa? Maknanya apa? Gitu. Nah, banyak yang belum menemukan outcome. Kalau saya akan mengajak beliau, oke, sebenarnya yuk hidup buat siapa? Terus mau ngapain? Setahun 2 tahun lagi mau kayak gimana hidupnya? Gitu. Oke, kalau gitu apa perubahan kecil yang mau dilakukan? Gitu. Nah, baru pada perubahan kecilnya nanti. Tahu dulu, gawang itu dicari dulu. Baru di mau jadi kiper, mau jadi striker, atau jadi penonton juga nggak apa-apa. Gitu. Tepuk tangan aja. Gitu. Tapi itu kan hanya pilihan peran. Sebelum peran itu terpilih, harus tahu. Sayang. Udah ya? Sama ini sih sedikit nambahin untuk Teh Nini. Kayak jawaban yang untuk Mas Adam tadi ya, sebenarnya gimana caranya itu bisa jadi dari pengalaman aku pribadi, aku coba cari hikmahnya sih Teh. Cari hikmahnya kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi dengan kita cari hikmahnya, kita tuh dapat hal positifnya. Dengan hal positif ya kan kita bisa bangkit lagi, kita bisa memulai harapan baru lagi, kita bisa memulai mendesain untuk kehidupan kita yang baru lagi. Nah ini sebenarnya kalau kita bahas cukup lumayan ya, tapi ini insya Allah kalau misalkan Teteh ataupun yang mengalami masalah ini cocok banget untuk ikut kelasnya Indonesia NLP Society yang modul 1. Ini gimana caranya kita beres dulu nih dengan diri kita. Insya Allah kita bisa benar-benar jadi pribadi-pribadi yang excellent. Jadi saranku sih coba Teh Nini ataupun yang mengalami masalah ini coba ikut kelas Indonesia NLP Society, apalagi nanti kabarnya ada online-nya juga. Ini cocok banget. Insya Allah untuk masalah pribadi kita insya Allah bisa beres deh di sini. Insya Allah. Gitu Teh. Gitu Coach Andra. Coach Chandra, mute suaranya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Makasih banget udah sharing bareng. Oke, mungkin Coach Hengki boleh satu closing note? Apa? Atau Coach Dona, silakan. Mangga salah satu. Udah aja. Oh, ya. Kalimat menarik yang saya dapatkan, hidup itu kayak ABCDE aja. Hidup berawal dari AB, marriage, pernikahan orang tua, and then birth, lahirlah kita. Dan itu nggak bisa dikontrol. Orang tua kita siapa, lahir dengan kulit kayak gimana, sukunya apa, status sosialnya gimana, itu nggak bisa dikontrol. Dan D serta E itu juga nggak bisa dikontrol. Jadi hidup selalu ada yang bisa dikontrol dan tidak dikontrol. D dan E adalah D itu adalah death. Death kita nggak tahu kapan meninggalnya, gimana meninggalnya, situasi apa meninggalnya. Meskipun kita bisa mempersiapkan diri ya dengan kebiasaan itu, tapi kita kan nggak pernah tahu usianya kapan, habis kredit usianya kapan. Dan E-nya, D-nya death, E-nya adalah everlasting. Surga neraka adalah hak prerogatifnya Allah, jadi kita nggak bisa ganggu gugat itu, kita hanya bisa memantaskan diri. Di mana memantaskan dirinya? Di C. A marriage, pernikahan orang tua kita, birth, lahirnya kita kapan nggak bisa ditentukan.
death, mati, dan juga surga kita nggak bisa tentukan. Kita cuma punya satu yang bisa kita atur, yaitu C, choice. Pilihan hidup kita untuk hidup seperti apa, memberikan respon apa. Karena hidup itu selalu akan bertemu pada dua hal, sesuatu yang bisa dikontrol kita dan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kejadian corona, it's out of our control gitu, di luar kontrol kita. Pertanyaannya dengan corona ini contohnya, apa kontrol diri kita yang bisa kita kerjakan? Apakah kita jadi menurun produktif, bisnisnya menjadi turun, atau apa gitu. Begitu tahu ini sih, alhamdulillah banget saya jadi ngerti harus jalan di corona. Saya termasuk orang yang mendapatkan hikmah dan witness dalam corona ini. Kenapa? Karena sudah konsep apa yang bisa kita kontrol. Bagaimana membuat sesuatu yang bisa kita kontrol ini berjalan dengan baik? Ada di pikiran terakhir tadi, outcome thinking. Ada pada zona hasil, apa yang sebenarnya ingin kita capai dari situasi ini. Kita tuh pengen mendapatkan apa. Jadi fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kerjakan, dan itu tentu tanggung jawab diri kita juga menyelesaikan. Bukan pada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan, dan akhirnya membuat orang-orang di luar sana baper. Prinsip saya dalam mengerjakan aktivitas dan bisnis adalah saya coba kerjakan yang paling pertama. Saya cobain dulu, dan nanti saya bisa share ke yang lain. I go. Dikit lagi Coach. Ada, masih ada. The art of enjoying life. Nah, ini nih. Mbahnya buku nih. Yang saya dapat dan akhirnya jadi value corporate saya adalah pertama outcome thinking, yang kedua adalah I go first, yang ketiga yang keempat adalah sensory acuity. Jadi sensory awareness. Jadi harus ada bukti-bukti kalau sudah sedang dikerjakan atau apa, kalau enggak dikerjakan atau apa. Yang terakhir adalah fleksibel dalam caranya, tapi kan tidak. Thank you Bos Andra dan Oke, terima kasih buat Coach Dona dan Coach Hengki ya. Maaf ya batin ya, buat salah kata. Makasih banyak udah sharing. Senang bisa ngelihat Coach Hengki dan Coach Dona lagi ya. Dan ternyata nih udah jam 9:15. Mungkin teman-teman udah mulai mesti beristirahat. Apalagi ada yang mungkin juga di Makassar, beda jam, udah jam 10 tuh di sana. Oke, kita terpaksa akhirnya mengakhiri pertemuan yang udah ditunggu-tunggu nih kali ini. Nah, dari saya pribadi tadi ngelihat ada, kalau untuk desain Destiny, tadi Coach Hengki bilang ada 4 level goal. Nah, teman-teman nanti silahkan lihat recordnya tuh. 4 level goal itu sebenarnya benar-benar langkah ngedesain Destiny-nya. Sebenarnya ada di situ dagingnya. Sama tadi keren banget mengenai konsep rencana belanja waktu. Oke, dan dari Indonesia Anal Society mengucapkan terima kasih untuk Mbak Putri Ramadana dan Mas Hengki. Tadi Mas Hengki ada pertanyaan yang... Nah? Bentar, belum. Ya, dan tadi ada pertanyaan Mas Hengki yang mungkin perlu saya jawab dulu nih Mas Hengki. Boleh ya? Apa tuh? Kalau 2020 ini berakhir, apa sih hal terakhir dalam hidup yang kamu mau lakukan? Kayaknya tuh setelah gue pikir-pikir tadi ya. Kayaknya sebelum benar-benar 2020 ini, seandainya usia jatah saya berakhir, saya mesti datang ke markas juaranya Coach Hengki. Waduh, ditunggu. Oke, ya teman-teman. Termasuk Papa Is dan Mami. Ya, recommended datang ke markas juaranya Mas Hengki di Lampung. Dan kalau belum bisa ke sana, bisa ngelihat YouTube-nya Mas Hengki. Apa namanya, Mas? Hengki Yuliansyah. Oh, itu udah sampai 1K-an ya? Subscriber luar biasa. Ya, mungkin saya unmute all dulu. Kita say terima kasih, saya thank you ke Coach Dona dan Coach Hengki. Ini udah saya unmute all. Yuk. Mendeliver itu ke orang lain, itu akan lebih kena ke kita.
Makanya ini yang ngisi tuh anak-anak didiknya Teddy Prasetya Mulyawan, pendiri NLP Society Indonesia. Ya, makanya yang pada ngisi dari kemarin tuh kayak pada malu-malu karena isinya senior-senior semua. Iya benar. Oke, ya ini udah saya unmute. Silakan mengucapkan terima kasih atau mengucapkan selamat malam untuk Coach Dona dan Coach Eki. Monggo silakan teman-teman semuanya. Makasih banyak Bapak Ibu semuanya udah ngeluangin waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Mas Hengki. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan para guru atas kesempatan silaturahim dan sharing. Thank you, Madonna. Terima kasih banyak. Halo, terima kasih. Thank you, Pak Cermin. Masya Allah, luar biasa banget. Itu kita di situ masih banyak ada apa saja. Oke. Masih lihat dari sini, kamu lihat. Ya udah. Ya, sudah. Oke, kalau gitu